Terima kasih. Terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kebetulan saya sedang di Sokaraja dan hari ini saya akan ekspor Sokaraja. Kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah bendungan yang mengalirkan air ke pabrik gula Kalibagor. Bendungan Susukan Sokaraja, begitu masyarakat menyebutnya, dibangun dengan membendung Kali Pelus yang membelah kota Sokaraja. Bendungan ini dibangun itu tahun 1839 ya, dan kemudian beberapa kali melalui perbaikan-perbaikan, dan ini adalah kalau saya melihat bangunan yang terakhir dipugar oleh Hindia Belanda. Bendungan ini ternyata setiap harinya ramai oleh anak-anak untuk berenang di sungai. Halo. Saluran air bersih pabrik gula Kalibagor yang sudah tidak dipakai lagi ini kemudian diambil alih oleh Dinas Pengairan pada tahun 1990-an dan dijadikan saluran irigasi. Bangunan bendungan ini terlihat masih berfungsi dengan baik ya, meskipun berusia sudah sangat tua. Di atas bendungan terlihat sebuah jembatan gantung yang dibangun oleh Kiai Mudasir pada tahun 1992. Bendungan yang biasanya terdapat banyak endapan pasir menjadi berkah tersendiri untuk masyarakat yang mau menambangnya. Masih banyak sampah. Ada peringatan-peringatan untuk tidak membuang sampah dan limbah di saluran irigasi dan sungai ini. Kau ngerti ya lagi gemien saluran maringgi? Orang ngerti? Kayaknya kanan loh. Iya kok saluran iki. Oke, mengana. Iya. Iki jalur maring ndi iki? Sing maring enek iki jalur maring. Kauman. Kauman. Iya. Terus maring di mana? Terus mari dia. Di situ Bang. Nah, kau ngerti jenenge pabrik gula Kalibagor? Tahu? Nah, gemien njukut banyu bersih ya, guys, kang saluran ki ngerti tak? Ora. Orang ngerti. Tapi sing ngerti ya. Iya. Nah. Nah, ini adalah saluran yang menuju ke Kalibagor. Dijadikan tempat wisata untuk anak-anak mandi. Halo. Jadi ini saluran yang digunakan oleh anak-anak. Mereka sangat asik rupanya. Oke, stop. Yang ngarep takon. Kok ngerti ora? Ki saluran apa? Kali. Irigasi. Saluran irigasi. Oh. Gemien-gemiene nggo ngapa? Cuci baju. Kok ngerti ora nek gemien? Saluran kiye dinggo maring pabrik gula Kalibagor. Ngerti ora? Ngerti. Kemudian dengan menggunakan motor saya menyusuri bantaran aliran irigasi ini yang berada di sebelah utara dari saluran ini. Medannya cukup susah dan perlu sangat berhati-hati.
sepanjang perjalanan saya melihat dinding dari saluran ini menggunakan batu-batu untuk menjaga agar lerengnya itu tidak jatuh ke saluran. Di perjalanan saya ketemu dengan Pak Suwandi dan Pak Isnaini yang mereka adalah penduduk asli Sokaraja. Nyun sewu niki ren jalur napa nggih? Irigasi teng pundi? Niki teng Kalibagor. Oh, pabrik. Pabrik. Oh. Pabrik tebu Mas. Perintah resik banget. Enak niku ren pancen. Tapi niki kan diambil alih teng pengairan pertanian. Nggih. Aliran Pak sawah. Pabrik pun macet pun mboten ngangge. Wone sing ngangge janen hak pabrik niki. Nggih. Pabrik tebu ring Kalibagor. Nggih, nggih. Niku ngantos wingi ngantos tutup nggih ngangge toya niki. Nggih. Nggih, sampai mriki ngene iku. Asline niku sih, Mas. Wonten runtah ten mriki. Nyemplung banget ya, Mas. Jernih. Ngandhape ngon resik. Ngandhape Niki kan kata kerosok kabeh banget, Rin. Tapi seniki kan dalam keadaan mriki kotor nggih banget. teratur mriki mriko resik. Niki sebagai kauman mriku. Masjid itu. Nggih. Langgar tikungan lepen niku langgar. Niki kan asline bangunan iki klerik. Lantai yang tungane ya. Iki landa kabeh menang bangun anu pabrik. Nek jembatan gantung niku sing bangun ini. Oh, niku Oh, kiai ini. perorangan itu. Niku tahun pinten? Nah, niku ngapunten. Sanga loroan ya. Sangat kali. Pitare. Oh, kiai sinten? Ya mudasir. Oh, muda sih. Berbanding Sokaraja Lar nggih. Nggih coklat jale. Doren kan anggota DPR, jadi pengen gawe jembatan. Bangane karo bupati ini. Bupatine ya perak. Bangunaken nggih bupati ini. Perak mau gani ngomong ki anu kenal. Menurut mereka sekarang saluran ini banyak digunakan oleh warga untuk mencuci pakaian atau mencuci yang lain dan banyak juga yang masih membuang sampah sembarangan ke dalam saluran ini. Dan menurut mereka dulu tidak boleh sama sekali orang menggunakan air ini untuk hal-hal lain, apalagi membuang sampah sembarangan di saluran ini. Jadi rata-rata di sini buat mencuci ya. Saluran ini sudah dialihfungsikan. Ada jembatan dari bambu. Terus kemudian di Ini adalah aliran yang melintas di Jalan Kauman. Ini adalah aliran yang melintas di Jalan Kauman dan ternyata debit air sudah kelihatan berkurang. Dan ini adalah saluran yang melintas di Jalan Dewa Kusuma. Terlihat air sudah berbeda warna dan berbau aneh. Mungkin ini yang disebabkan oleh pembuangan warga yang dialirkan ke saluran ini.
ini adalah Jalan Jenderal Sudirman yang seharusnya ada jembatan, namun tidak sama sekali terlihat ada jembatan di sini. Jembatan sepanjangnya sudah ditutup oleh bangunan permanen di sebelah utara jalan dan di sebelah selatan jalan. Dan saya sempat meminta akses ke sebuah toko oleh-oleh untuk bisa masuk dan melihat seperti apa saluran air yang melintas di bawah Jalan Jenderal Sudirman ini. Dan ternyata masih terdapat sebuah abutmen lama jembatan yang berbentuk setengah lingkaran yang masih digunakan di dalamnya. Di Jalan Budi Utomo saya melihat ada pintu air yang mengarah sejajar dengan Jalan Budi Utomo, ya. Dan kemudian di sini terlihat banyak sekali sampah warga yang berupa plastik dan sampah lainnya. Dan kemudian kondisinya sudah banyak berubah, ya, karena di sini sudah terhimpit dengan bangunan-bangunan warga. Di jembatan ini juga terdapat sebuah prasasti bahwa jembatan ini juga disebut sebagai jembatan Kali Rompang, dan jembatan ini dibangun pada tahun 2007. Saya juga sempat menyusuri sebuah jalur bekas rel SDS yang menuju ke stasiun Sokaraja. Di sini masih banyak terlihat bantalan rel yang masih juga digunakan oleh warga untuk membuat jembatan. Dan jalur rel ini melintas di atas saluran air bersih milik pabrik gula Kalibagor. Di sini banyak sekali terlihat sampah, dan air yang mengalir ke sini sudah tidak begitu lancar, ya, tidak begitu deras, dan airnya juga sudah berubah warna. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada dua percabangan saluran irigasi. Yang pertama menuju ke pabrik, dan satunya menuju ke saluran irigasi ke sawah di daerah Pekaja. Dan saya juga masih mendapati bahwa jalur rel yang SDS ini masih milik PT KAI, dan saya menjumpai ada patok-patok PT KAI yang masih tertancap begitu. Itu masih ada, ya. Ini berada di atas percabangan saluran perairan untuk pabrik gula Kalibagor. Di sini juga ada satu patok lagi, tapi kurang tahu ini patok apa. Nah, ini sepertinya patok lama milik SDS, ya. Kemudian oleh warga digunakan untuk kolam, ya. Monggo Bu. Terima kasih. Terima kasih. Gonyong apa uduk? Oke, ya. Ini digunakan untuk ibu mencuci. Ya, di sini. Ini yang menuju ke pabrik, ya. Sana. Ini kita masih melihat WC umumnya di situ. Ya, dan kemudian saya menemukan sebuah abutmen jembatan yang saya pikir ini adalah dulu jembatan rel lori dari pabrik gula Kalibagor menuju ke daerah
perkebunan tebu di daerah Purwokerto. Nah, ini jembatannya. Dan ini mengarah pada pabrik juga, rel yang mengarah pada pabrik, dan sekarang sudah banyak digunakan oleh warga untuk pemukimannya. Ini adalah peta pertemuan jalur SDS dan jalur air, dan juga jembatan lori yang menuju ke Purwokerto. Saya Pak. Tuh Pak. Masih bisa kita lihat ya. Nah. Nah, di sini ada terowongan ya, yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memancing. Jembatannya ini begitu lebar ya. Karena memang dulu merupakan jalur rel lori ya. Ini hingga sampai di sini. Dan kemudian relnya itu ke sebelah sana. Ini ujung jembatan yang satunya. Itu masih menuju ke Kalibagor yang sebelah sana, jalur rel yang masih kelihatan tanggulnya ini, itu masih kemudian menembus ke jalan di jalan besar. Ini adalah bendungan kontrol air yang akan masuk ke Kalibagor. Nah, ini yang ke arah Kalibagor ke sana. Dan kemudian ini saluran yang dibuang. Karena kadang air kelebihan debitnya ya. Jadi dibuang ke arah sampingnya. Saya juga sempat ditemani oleh Ibu Aisyah untuk melihat saluran air yang masih tersisa di kompleks perumahan Jepang. Oh iya Bu. Nih, pembuangannya sana tuh. Tuh tadi kan yang tadi tuh yang kecil pembuangan ke sana. Oke. Ini yang gede. Ya, kayak gini lah motor. Mana ada kawan kali itu. Setelah masuk kawasan pabrik gula Kalibagor, jalur biru inilah yang masih tersisa sampai sekarang. Meskipun saluran ini telah beralih fungsi menjadi saluran irigasi, namun sejarah panjang perkebunan dan industri gula pabrik gula Kalibagor telah dikenal oleh masyarakat luas, yang secara otomatis menjadi kebanggaan dan identitas wilayah Kalibagor dan Sokaraja. Mari lestarikan warisan peninggalan saluran air bersih pabrik gula Kalibagor ini dengan tidak merusak bangunan ini dan juga tidak membuang sampah ke dalam saluran air agar terjaga kelestariannya. Saya Jatmiko Wicaksono, sampai ketemu di belusukan selanjutnya.